Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikin. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, bapak-bapak para badal, bapak para pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah perguruan Terhak Naksabandi yang mengikuti zikir jahar online pada pagi hari ini pada subuh ya menjelang pagi ini yang dirahmati Allah. Amin. Puji syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta izinnya juga sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita sebagai program di PTHN Perguruan Hak Naksabandi dan merupakan syiar kita ya, itu sebagaimana moto perguruan menzikirkan dunia dan menduniakan zikir. Ini menjadi satu kenyataan ya, bukan slogan tapi kenyataan. Dan ini harus dipupuk, harus dibangun terus istiqomah ya jemaah ini supaya jangan lembek, jangan kita tinggalkan ya. Ini kan merupakan kesepakatan kita, merupakan satu komitmen kita supaya kita tidak keluar daripada apa yang kita sudah komitmenkan ya, yang sudah kita ikrarkan. Nah, ini sangat berbahaya ini ya. Nah, itu jadi kita selalu mengikuti sesuai dengan apa kesanggupan kita ya, supaya kita tetap menjalankan atas bimbingan petunjuk yang sudah kita terima. Semoga Allah merahmati dan melimpahkan segala amal ibadah kita dan juga dimudahkan dari segala urusannya. Dan juga Allah selalu berikan satu bimbingan-bimbingan dan hajat daripada jamaah. Semoga terijabah semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Hai orang beriman, adalah kita berselawat dan beri hormat kepada junjungan kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mentaatinya dan selalu dan kita dapat syafaat darinya di dunia indal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa sampai detik ini ya kita masih bisa melaksanakan kewajiban dan rutinitas ini, sesuatu anugerah ya, karunia yang luar biasa dan tidak semua sempat untuk melakukannya. Terlebih-lebih di sholat subuh ini ya, zahar subuh ini luar biasa efeknya ya, dari sisi urusan dunia lebih-lebih akhirat. Nah, itu barang siapa yang beribadah sebelum sholat subuhnya, itu bertafakur, berzikir, maka Allah menggantikannya ya, menjadikan satu keutamaan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan enggak? Itu malah limpahan rahmatnya Allah ya, karunia-Nya yang begitu luas, begitu banyak yang kita peroleh dia di saat kita menjelang subuh ya. Nah, kita bangunkan sebelum subuh, kita sudah ada di tempat masing-masing, kita sudah masuk wilayah sir kita, wilayah kita zikir di situ ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi intinya bahwa kita selalu dalam
suasana zikir, ya, suasana ibadah. Uh, Apalagi di subuh ini, karena ini menjadi satu bimbingan khusus kita ya, amalan khusus kita. Jadi terkait tentang program di dalam perguruan ini, supaya perguruan ini tidak dianggap sembunyi-sembunyi ya, tidak dianggap bahwa perguruan ini tidak legal itu ya. Nah, itulah menjadi satu pikiran-pikiran atau satu pandangan saudara-saudara kita yang. Tapi dengan adanya online ini luar biasa ya, jadi menjadi satu brand kita ya, dan juga menjadi syiar di perguruan ini. Jadi luar biasa, dan juga informasi-informasi cepat kita bisa kita lihat, kita bisa lakukan gitu. Terutama jemaah-jemaah kita dalam menghadapi musibah misalnya, ada sakit misalnya, ada kematian dan sebagainya. Ini kan luar biasa ya. Ya semua tersalurkan ya, semua tersampaikan. Bayangkan itu, begitu ada jamaah kita yang check out yang sudah dahulu, kita bisa sama-sama kita mendoakan, kita syafaatkan melalui bimbingan Bapak Guru Mursyid, itu melalui ya wasilah para nabi, para sahabat, tabi'in dan para mursyid-mursyid kita. Itu luar biasa itu. Bayangkan itu enggak gampang itu. Makanya oleh Allah memerintahkan kita bahwa kita harus mencari wasilah itu. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah. Kita wasilah ilmu ya melalui guru mursyid, bukan menghadirkan ayah guru ya. Kita ditunjukkan ya ilmunya oleh guru mursyid. Yaitu apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Nah, karena tidak tahu apa yang ada dalam diri kita yang harus diperhatikan, maka dibimbinglah kita oleh guru mursyid untuk kita melakukannya, untuk memperhatikan apa yang ada dalam diri kita itu sendiri. Itu jadi mengaplikasikan dalil, bukan kita hanya debat-debat dalil ya, bukan hanya memperbanyak penjelasan-penjelasan, tapi bagaimana mengaplikasikan daripada dalil itu sendiri, penjelasan sendiri. Itu salah satu apa yang Allah firmankan, wa fi ampusikum apala tufsirun. Aku di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikannya? Ini. Jadi jangan kita mengaku menyembah Allah, mengingat Allah, tapi Allah yang mana sampean sembah, yang kau sampean ingat? Seperti apa cara aplikasinya dalam apa namanya menyembah di dalam berzikir? Tidak gampang di situ. Makanya kita banyak mengikuti pemahaman penjelasan di luar sana. Masih ngambang, belum jelas. Kalau mau tanyakan gimana praktiknya gitu. Kalau bahasan-bahasan orang semua, karena mereka ngambil dari kitab, mengambil dari dalil, pendapat-pendapat. Masih mengikuti pendapat. Tapi mudah-mudahan mereka-mereka yang pendahulu itu melakukannya sebagaimana yang tersampaikan. Tapi kalau dia penyampaiannya saja, tetapi dia perbuat dengan apa yang disampaikan, itu munafik jatuhnya ya. Ya itu jadi dosa besar. Ya. Kaburat maktan indallah takulu matam'alun. Itu dosa besar. Orang hanya yang bisa menyampaikan, mengatakan, tapi dia tidak bisa memperbuatnya apa yang dia sampaikan. Bahaya enggak? Bahaya. Hati-hati, itu yang saya maksudkan. Nah ini, jadi kita ini memahami itu dalil-dalil yang ada, kemudian kita praktik. Kita tunjuk. Makanya sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 1198, Uskuruhu mahadakum wa in kuntum qabli minad dalin. Zikirlah, ingatlah Allah sebagaimana kamu ditunjukkan. Karena sebelum kamu ditunjukkan, maka kamu termasuk orang-orang yang sesat. Hati tidak ngerti bagaimana kita menghadirkan saat sholat, bagaimana kita menghadirkan saat sembah, bagaimana mendudukkan niat itu di hati. Itu bayangkan enggak? Karena itu ada penjelasannya terhadap bahasan-bahasan ini, tetapi bagaimana praktiknya, mana yang dimaksudkan oleh dalil ini sendiri. Itu dia, inilah yang patut kita syukuri, bahwa ketemu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh dalil. Tinggal kita istiqomah, itulah yang dimaksudkan ilmu amal istiqomah. Itu baru kita berjaya, baru kita panen raya, baru kita bisa panen nanti di situ. Apa mau dipanen, bertanam aja enggak, ngapa mau kita ada peroleh, kita ndak upaya, ndak ada usaha, ndak ada perjuangan di situ. Makanya orang yang berilmu tanpa amal sia-sia, amal tanpa ilmu juga menjadi sia-sia.
Itu jadi dua hal ini harus kita kuatkan. Itu orang yang beriman dan beramal soleh, mereka berada di surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan mereka nyaman aman di situ. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausin nuzul. Khalidina fiha la yabghu anha hiwala. Mereka tidak mau pindah, mau kemana-mana, aman di situ. Ibarat kita di dunia punya lapang kerja yang baik, tempat usaha yang bagus, mana kita mau apa diusir-usir kan seperti itulah contohnya ya. Nah, itu begitu juga kita kalau sudah paham di dalam perguruan ini, tidak mungkin kita belok-belok, tidak mungkin kita pindah, tidak mungkin kita ke tempat yang lain, tapi tidak mengerti masalahnya, tidak paham. Nah, itu baru dijelaskan menyembah nama itu syirik kafir. Tidak ngerti nama itu dimaksudkan bukan nama tulisan Allah itu yang di sini. Ismu zat namanya ya, nama yang hidup, yang menghidupkan. Bukan tulisan Allah itu yang disembah. Itu ya. Nah, dengan namanya lah kita terkoneksi kepada pemilik nama. Itu sebabnya Allah menyatakan dalam hadis qudsi malam yarani palazima ismi fa inna ismi la yufarik anni. Nah, itu kalau belum sampai ke aku maka lazimkan tetapkan kepada nama. Dan sesungguhnya nama tidak terpisah kepada yang pilih. Itu nama yang di sini adalah nama yang hakiki, bukan nama tulisan yang di kertas, yang dibaca, yang ditempel di dada, di jidat, bukan. Itu yang ada di dalam dada. Dengan nama Allah kita hidup dan dengan nama Allah kita mati. Itu yang Allah beri jamin tidak mudarat orang berserta dengannya di dunia maupun di akhirat. Itu jelas jadinya. Ini yang saya maksudkan supaya jamaah paham dengan apa yang sudah kita terima, kita ilmukan. Itu. Jadi bahasa kita tidak mau terlalu jauh-jauh. Ya, itu jangan terlalu kita senang-senang pembahasan orang tapi ilmu kita tidak ngerti, tidak tahu cara pakainya, tidak tahu cara mengimaninya, mengamalkannya. Itu hati-hati. Nanti nazaknya susah, nanti susah, sulit. Kalau itu Allah reda, Allah menerima kita, Allah itu bisa memberi apa namanya ampunan terhadap apa yang kita yakini. Kalau enggak gimana? Tertolak nah itu nanti bahaya kan? Ah, itu karena kita sudah mengingkari apa yang sudah kita terima itu bahayanya. Itulah yang saya maksudkan hati-hati, imani, amalkan, istiqomah. Jadi justru kita mencari bukan mencari lagi apa namanya pemahaman, kita rasa kita dapatkan di situ. Zuk gitu ya. Ah, itu suasana hati itu menjadi tenang, adem, nikmat. Ah, itulah tanda-tandanya keimanan kita sedang Allah tinggikan derajatnya. Allah berikan nilainya, Allah berikan karunia di situ. Tapi masih gusar, masih kemana-mana. Ah, berarti kita ini ada hal yang tidak benar itu, ada yang salah kita lakukan, ada yang salah kita cara memahami atau meyakini. Kalau enggak, kan kalau seperti yang kita sebut yang terang benderang yang tidak ada bandingan. Kalau kita nggak ketemu yang terang benderang, apa sih? Apa yang kita perbuat selama ini? Kemana kita ini? Itu sebenarnya. Makanya kita jamaah kita seru untuk suluk, untuk terus bertekun itu, berdiam diri itu lebih kuat itu. Tapi ini kadang-kadang ada saja alasannya, belum waktunya, belum apalah kesibukan dan sebagainya. Nanti kalau sudah dijemput, kalau sudah check out gimana? Bisa enggak? Gak bisa, terlambat sudah enggak kita peroleh suasana yang indah itu nanti, apa yang Allah janjikan. Itu kita enggak dapat. Nah, itu yang saya maksudkan. Makanya kitalah yang punya satu jadwal, punya satu skidul istilahnya, perencanaan yang bagus. Ibarat kita berencana dan usahakan. Orang kan berhasil usahanya karena ada perencanaannya. Targetnya itu apa? Ini kita targetnya untuk ibadah, ya, untuk kita di alam barzah kita, di alam ruh kita nanti, supaya menyenangkan, supaya kita temui suasana yang terang benderang, yang luas seluas bumi dan langit. Itu di situ yang tanpa batas juga akan ketemu di situ. Inilah yang mereka tidak paham mana caranya, mana jalurnya, apa yang mereka perbuat. Apa yang harus diperhatikan, bukan omon-omon, bukan hanya pembahasan-pembahasan, tapi praktiknya seperti apa yuk. Uskur rabbaka binafsika tadarru. Ya bagaimana praktik? Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Bagaimana praktiknya itu? Itu yang penting ya. Jadi kita ajarkan dibimbing sirnya itu di situ. Itulah cara zikir yang sempurna. Zikir bukan dengan kalam lisan, dengan kalamul asma. Bayangkan enggak gitu. Perhatikan itu makanya penjelasan-penjelasan itu supaya enggak bertanya-tanya. Kita pegel sebenarnya nanya.
menjelaskan ini terus-menerus sebenarnya. Tapi ada saja jamaah kita yang bertanya soal ini, makanya saya jelaskan ini. Nah, itu soalnya bukan persoalannya jamaah yang sudah paham sih ya, tapi yang enggak kadang-kadang kan enggak enak aja kita ulang-ulang terus pembahasan ini ya. Seperti enggak ada kita tahu yang lain. Tapi ini kan tanggung jawab masalahnya. Kalau ini tidak mengerti gimana yang lain nanti. Karena ini menjadi sebuah kepastian ini tidak boleh harus dibelok-belokkan, diragukan. Ini sangat bahaya sekali. Ma yuribika ma la yurid, tinggalkan hal yang meragukan pada diri kamu. Nah itu makanya dipahami. Penjelasan inilah menjadi sebuah jalan untuk menerima keyakinan al-fikru siratul qalb. Fikir pelitanya hati. Hatinya jadi tenang. Kalau sudah ngerti dari apa yang dijelaskan. Itulah pentingnya dalil akli dan nakli untuk menerangkan tentang apa yang diyakini oleh hati. Hati itu sebenarnya menerima sekali, tapi diganggu oleh pikiran. Hati guncang jadinya hati itu. Jadi itu sudah Allah jadikan suci bersih sebenarnya, tapi diganggu akhirnya terbelokkan. Maka banyak yang syirik kafir jadinya terganggu ya. Itulah yang berbahaya. Maka Nabi ya meluruskan itu sebenarnya apa yang beliau terima dalam spiritualnya itu bukan yang dibaca-baca, apa yang dihafal bukan, apa yang ada di dalam dada. Ilmu pesudur wala pesudur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan di kertas, ya, bukan di kepala. Itu sebenarnya itulah ilmu. Maka orang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu sebabnya orang berlomba-lomba menuntut ilmu. Tapi yang dituntut ini paham, bukan ilmu. Maka ilmu pengetahuan namanya. Pengetahuan yang banyak tapi tentang ilmu, tentang marifat, tentang Allah mereka nggak ngerti, nggak tahu dia gimana ibadah ketika kita dalam sholat, dalam syir, dalam rukuk sujud kita, bagaimana ingat kita kepada Allah itu sebenarnya intinya di situ, bukan ke apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipandang di situ. Berarti kan semua-muanya di luar gitu. Padahal Allah ingatkan, qalbul mu'min baitullah, hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Jadi perhatian kita di situ. Jadi jangan kemana-mana, kiblat kita kan dua, kiblat zahir ya zahir ini sebagai arah saja itu ya, bukan yang harus kita perhatikan di situ sebagai arah. Yang makanya syariat syiar itu menjadi satu jalan untuk menyampaikan tentang rahasia Allah yang Allah letakkan di dalam hati orang beriman di situ. Nah, makanya syariat ini media dakwah sebenarnya. Kemudian kalau orangnya syariatnya saja mau dakwahkan apa? Yang harus dilakukan adalah sesuatu yang Allah letakkan yang di dalam itu. Di balik yang tersurat isi, di baliknya itu makanya kita makan isi, itu yang kita nikmati, makanya nikmat. Oh, makan kulit ya. Itu makan. Nah, itu loh. Kan kita mau isinya kan kita nikmati di situ. Tapi kalau tidak ada kulitnya, isinya akan menjadi meragukan, orang nggak percaya. Ya enggak, ya bagus enggak, jangan ini bisa ada kena apalah misalnya. Tapi kalau luarnya saja, kulitnya aja tanpa isi, kita buang, kan enggak kita pakai. Makanya ini ya sebagai pelindung, sebagai sebuah wadah. Ibarat makanan kan ada tempatnya, wadahnya itu sebenarnya wadah daripada isi-isilah, itulah sebenarnya. Maka sesuatu yang aku rahasiakan, yang Allah rahasiakan di dalam hati hamba, itu sesungguhnya. Maka dikatakan ilmu rahasia, ilmu batin. Nah, itu jadinya sebenarnya udah tersampaikan dalam dalil-dalil, dalam kitab-kitab. Cuma orang ini hanya apa istilahnya ditakut-takuti, nanti dulu belum waktunya, ini belum selesai. Tidak akan bisa selesai, duluan kita selesai. Umur kita tidak lama. Karena ilmu pengetahuan ini kalau digali, dipelajari, satu mata pelajaran itu puluhan tahun menghabiskan waktu. Contoh ilmu kedokteran, ayo. Rumit kan? Itu dokter mata, dokter telinga, dokter jantung, punya disiplin ilmu tersendiri. Begitu juga di dalam kita belajar agama Islam ini, kalau kita belajar ilmu nahu, saraf, ilmu mantik, ilmu tajwidnya, woi lama itu ya. Kalau kita mau perincikan satu-satu misalnya. Tapi kan yang penting mana fardu kifayah batasnya, fardu ain. Itu sudah mana yang wajib kita kita tahu secara apa secara umum ya. Itu yang harus kita kenal, harus kita apa namanya yang kita harus ketahui itu ya. Kalau kifayah itu luas.
Itu menyangkut tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Kalau fardu ain ini kan kita ada batasannya. Mana kita wajib tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana makruh, mana sah, mana yang batal. Itu batasan daripada fardu ain. Selain daripada itu masuk kepada fardu kifayah itu kan. Itu. Jadi itu sebenarnya. Tetapi ketika kita terkait tentang tauhid, terkait tentang berubudiyah, itu jalurnya marifat dulu. Awaludin marifatullah. Awal kita beragama, awal kita beribadah, awal kita menyembah bermarifat pada Allah dulu. La abudu rabban ilam yara. Itu pernyataan Sayyidina Ali. Aku tidak menyembah kalau saya tidak lihat yang saya sembah. Ma'rifatul ma'bud qablal ibadah. Mengenal sembah sebelum kita menyembah. Itu tatanannya kalau tentang ibadah. Sangat jelas, sangat luar biasa pembahasan-pembahasan itu. Sebenarnya ini dalil, tapi bagaimana praktiknya? Itulah kita memperoleh bimbingan yang khusus di dalam wadah kita, wadah perguruan teknik Sabani. Itu yang kita syukuri. Ya, ndak hanya sekedar bahasan-bahasan aja, sekedar bicara-bicara saja, tetapi kita paham cara praktiknya, cara menghadirkan hati dalam sholat, menghadirkan hati dalam kita berdoa, menghadirkan hati dalam kita bersyafaat. Mau apa lagi bahasanya? Semua ada, tapi bagaimana cara praktiknya itu yang saya maksudkan ya. Ya mungkin itu saja penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.